Sebelum kita ke soal yang pertama, jangan lupa teman-teman untuk klik like, share, komen, dan subscribe agar channel kami selalu berkembang di setiap harinya. Oke, kita ke soal yang pertama. Berikut ini adalah kompetensi sosial menurut Gesell, kecuali A. Kesadaran diri, B. Manajemen proses pembelajaran, C. Manajemen diri, D. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, D. Kesadaran sosial. Jadi kita lihat menurut Gesell di dalam kecerdasan emosional, itu adalah collaborative for academic, social, and emotional learning. Jadi komponen utamanya adalah kesadaran, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan manajemen hubungan. Nah, ini adalah Gesell untuk memberikan kecerdasan emosional yang komprehensif. Jadi yang bukan kompetensi sosial emosional adalah B. Manajemen proses pembelajaran. Oke, kita ke soal yang kedua. Apabila seorang guru telah mampu menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda, seperti dengan peserta didik, orang tua, masyarakat, dan lainnya, artinya guru tersebut telah memiliki kompetensi sosial emosional, yaitu kompetensi A. Relationship skill, B. Self-management, C. Social awareness, D. Responsible decision making, E. Self-awareness. Yang berdasarkan Gesell tadi. Ya teman-teman, kita analisis ini ada hubungan yang sehat antara orang tua dan masyarakat yang ada di sekitar peserta didik. Manajemen diri ini kurang ada kaitannya karena ini ada hubungan ya. Berarti bagaimana berkaitan dengan kompetensi? Lalu social awareness itu berarti melihat kesadaran sosial. Jadi di dalam kecerdasan sosial itu memahami perspektif orang lain. Berarti C kurang tepat ya teman-teman. Lalu responsible decision making itu berkaitan dengan pengambilan keputusan. Jadi bertanggung jawab. Oke, coba-coba teman analisis antara opsi A atau E yang merupakan jawaban dari soal yang kedua. Jangan lupa komen di kolom komentar. Terima kasih. Kita ke soal yang ketiga. Dalam konteks pembelajaran sosial emosional, mengapa penting untuk memahami perspektif perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu? A. Agar peserta didik dapat lebih fokus pada keunggulan akademik. B. Untuk mengevaluasi kinerja administratif sekolah. C. Agar dapat merumuskan standar yang sesuai dengan usia dan tugas perkembangan peserta didik. D. Untuk menunjukkan empati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. B. Agar peserta didik dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab. Jadi tujuan dari melihat perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu karena di dalam itu, dalam tahap perkembangan peserta didik itu mempunyai yang berbeda-beda, misal usia sekian, emosionalnya bagaimana. Nah, jadi ada perkembangan yang berbeda seiring dengan usia. Kita lihat mulai dari A, lebih fokus pada keunggulan akademik. Ini kurang ada kaitannya ya teman-teman dari tahap perkembangan. Lalu B juga sama, mengevaluasi kinerja administratif. Ini kurang ada kaitannya, kalau ini berkaitan dengan administrasi. Lalu dia menunjukkan empati terhadap kondisi individu, ini kurang ada kaitannya dengan perspektif perkembangan peserta didik.
Lalu begitu pula dengan yang E, ya, ini kurang ada kaitannya teman-teman agar peserta didik dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, jadi ini kurang tepat karena tidak ada kaitannya, teman-teman. Jadi jawaban E ini kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah C, agar dapat merumuskan standar yang sesuai dengan usia dan tugas perkembangan dari peserta didik. Karena setiap peserta didik di dalam tahapan itu memiliki perkembangan dan tahapan yang berbeda yang harus diperhatikan oleh guru. Oke, kita ke soal yang keempat. Ada beberapa teknik untuk melatih keterampilan sosial emosional atau KSE. Di antaranya adalah teknik STOP. Teknik ini diterapkan untuk melatih keterampilan sosial emosional. Berikut ini adalah A. Kesadaran sosial, B. Kesadaran diri, C. Manajemen diri, D. Keterampilan sosial, E. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi teknik stop itu yang dimana siswa itu bernafas, selalu menghembuskan dan merasakan emosi yang dirasakan dengan baik. Berarti berkaitan dengan manajemen diri, karena di dalam hal ini manajemen diri itu melatih ya agar siswa dapat mengetahui apa yang dirasakan. Jadi jawaban yang tepat adalah manajemen diri, yaitu mengelola emosi, pikiran, dan perilaku. Oke, kita ke soal yang kelima. Sebelum kita ke soal yang kelima, jangan lupa teman-teman untuk klik like, share, komen, dan subscribe di channel kami, agar channel kami selalu berkembang di setiap harinya. Soal yang kelima, bagaimana penerapan teknik empathy work secara efektif dapat berkontribusi pada pengembangan kompetensi sosial emosional peserta didik dengan menggabungkan elemen kegiatan lapangan dan refleksi. A. Memahami variasi budaya di lingkungan sekitar dan meresapi pengalaman tersebut. B. Menilai dampak positif pada kesejahteraan mental peserta didik. C. Mendorong peserta didik membuat keputusan yang bertanggung jawab. D. Agar peserta didik dapat lebih fokus pada keunggulan akademik. E. Menyortir pilihan yang diberikan dan menggambarkan pengalaman pribadi. Empathy work itu adalah teknik yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan seseorang di dalam memahami perspektif orang lain. Dengan empathy work dapat menempatkan diri pada situasinya, ya, dengan melihat kondisi sekitar di lingkungan peserta didik ini. Jadi kita harus tahu bagaimana perasaannya dari siswa tersebut. Jadi untuk meningkatkan kemampuan dalam memahami orang lain. Yuk kita bahas bersama mulai dari opsi A, memahami variasi budaya di lingkungan sekitar dan resapi pengalaman tersebut. Ini jawaban yang tepat karena seperti teori yang tadi, empati itu dapat meningkatkan pemahaman dengan melihat yang ada di sekitar. Lalu B, menilai dampak positif pada kesejahteraan mental studi ini kurang ada kaitannya dengan memahami perspektif orang lain. Ya. Lalu begitu pula dengan C, ini hanya untuk decision making atau keputusan untuk bertanggung jawab. Jadi kurang ada kaitannya. Lalu agar peserta didik dapat lebih fokus pada keunggulan akademik ini juga kurang ada kaitannya dengan empathy work tadi. Lalu yang E, menyortir pilihan yang diberikan dan menggambarkan pengalaman pribadi ini juga kurang ada kaitannya karena empati itu berarti memahami perasaan dari orang lain. Jadi jawaban yang tepat adalah A, memahami variasi budaya di lingkungan sekitar dan meresapi pengalaman tersebut. Soal yang keenam, seorang guru berkomitmen untuk menciptakan atmosfer yang mendukung keberagaman dan melibatkan setiap peserta didik dalam pembelajaran. Dari pilihan di bawah ini, pilihlah pernyataan yang paling efektif. A. Memberikan salam umum kepada seluruh kelas.
B. Mengidentifikasi keberagaman hanya dalam lingkungan kelas. C. Memulai dengan cerita inspiratif yang terkait dengan keberagaman dan memberikan ruang untuk berbagi pengalaman peserta didik. D. Menyebutkan sejumlah fakta keberagaman di dunia. E. Menghindari topik keberagaman untuk menghindari ketidaknyamanan. D. Menciptakan atmosfer keberagaman. Kita lihat, kata kuncinya adalah atmosfer keberagaman. Jadi, tuh, kata kuncinya. Lihat mulai dari opsi yang ini, menghindari tapi keberagaman. Ini kurang tepat ya teman-teman. Karena kita harus menciptakan atmosfer yang mendukung. Ini di dalam soal seperti itu. Lalu yang dia menyebutkan sejumlah fakta keberagaman di dunia. Ini juga hanya kurang ya teman-teman. Karena kurang adanya mengasah dari rasa toleransi dalam keberagaman. Langsung opsi yang B, mengidentifikasi keberagaman, ini juga kurang tepat karena hanya dalam pengumuman kelas. Itu pula dengan A, memberikan salam umum, ini juga kurang tepat karena dalam menciptakan atmosfer itu kita harus memberikan nilai-nilai toleransi agar siswa dapat menciptakan pembelajaran yang harmonis. Jadi jawaban yang tepat adalah C, memulai dengan cerita inspiratif yang terkait dengan keberagaman. Soal yang ketujuh, suatu sekolah memutuskan untuk menerapkan strategi pengambilan keputusan yang dikenal dengan singkatan POOCH, Problem, Action, Outcomes, Choice, and How. Strategi ini diintegrasikan dalam pembuatan keputusan yang bertanggung jawab. Berikut adalah pernyataan yang benar terkait pengembangan kemampuan tersebut adalah A. Penggunaan strategi POOCH tidak relevan dengan pembelajaran sosial emosional. B. Pengambilan keputusan yang tidak beralasan hanya melibatkan analisis fakta tanpa mempertimbangkan dampak sosial. C. Keterampilan berpikir kritis tidak berkontribusi pada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. D. Penggunaan strategi POOCH membantu peserta didik membuat keputusan beralasan setelah menganalisis informasi. E. Memahami konsekuensi tindakan tidak diperlukan dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi POCH itu merupakan salah satu strategi di dalam pembelajaran sosial emosional. Kita bahas mulai dari opsi A, penggunaan POOCH tidak relevan. Berarti yang A ini kurang tepat ya teman-teman, jadi ini salah. Lalu untuk yang B, pengambilan keputusan yang beralasan hanya melibatkan analisis fakta tanpa mempertimbangkan dampak sosial. Ini juga kurang tepat karena hanya melibatkan analisis atau fakta dan kurang melihat dari emosional. Jadi jawaban B kurang tepat ya teman-teman. Itu pula dengan C, keterampilan berpikir kritis tidak berkontribusi. Ini juga kurang tepat. Lalu kita lihat dari opsi E, memahami konsekuensi tindakan. Ada kalimat tidak diperlukan. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Penggunaan strategi POOCH membantu peserta didik membuat keputusan. Jadi POOCH itu adalah melihat dari masalah, terus mencari tahu solusi dan hasilnya yang diharapkan itu seperti apa. Jadi setiap keputusan itu ada konsekuensinya. Lalu siswa akan memilih dari keputusan itu dan merencanakan langkah selanjutnya. Jadi itu adalah strategi dari POOCH dalam PSE. Oke, kita ke soal yang ke-8. Di sekolah, Adam seringkali merasa stres karena tugas akademik yang menumpuk. Salah seorang guru memberikan saran kepada Adam untuk mencoba teknik menghitung sampai 10 ketika merasa tertekan. Adam mencoba teknik tersebut dan menyadari bahwa itu membantunya untuk lebih tenang dan fokus. Berdasarkan contoh ini, manajemen diri dan motivasi apa yang sedang Adam kembangkan? A. Merancang tujuan belajar secara konsisten. B. Mempertimbangkan pandangan orang lain melalui think, pair, and share. C. Melibatkan diri dalam permainan kelompok.
D. Mengidentifikasi kekuatan budaya diri melalui aktivitas refleksi. E. Mengelola emosi diri melalui teknik menghitung sampai 10. Jadi di sini ada rasa tertekan, lalu setelah menghitung dia menjadi lebih tenang. Oke, kita bahas yang berkaitan dengan emosi dari semua opsi. Jawabannya yang tepat adalah E. Mengelola emosi diri, karena nih dari semua opsi ini kurang memilih dari cara mengatur emosi. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Mengelola emosi diri melalui teknik 1 sampai 10. Oke, kita ke soal yang ke-9. Seorang guru harus merancang pembelajaran dengan menggunakan kerangka signature practice, yaitu pembukaan yang hangat dan inklusif. Kegiatan yang menantang serta melibatkan peserta didik dan penutupan optimis dengan alasan A. Pembukaan yang hangat perlu untuk membangun keterhubungan komunitas dan terkoneksi dengan pembelajaran yang akan dilakukan. B. Pembukaan yang hangat perlu untuk membangun keterhubungan komunitas dan terkoneksi dengan pembelajaran yang telah dilakukan. C. Kegiatan pembelajaran yang menantang dan melibatkan guru untuk membangun keseimbangan antara pengalaman inspiratif dan reflektif untuk memenuhi kebutuhan guru. D. Penutupan yang optimistik perlu untuk menyoroti pemahaman guru dan tentang pentingnya apa yang telah dipelajari, sehingga dapat memberikan rasa pencapaian dan mendukung pemikiran ke depan. B. A, B, dan C benar karena kerangka 3 signature practices merupakan strategi yang perlu diterapkan untuk pembelajaran orang dewasa. Jadi signature practice itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan emosional, karena setiap individu itu memiliki keunikan ya, seperti dengan tanda tangan setiap orang memiliki perbedaan. Oke, kita lihat mulai dari A. Pembukaan yang hangat untuk membangun keterhubungan komunikasi. Ini jawaban yang tepat. Karena di dalam pembelajaran itu harus adanya keterhubungan yang akan dilakukan. Ini di sini kata kuncinya adalah merancang. Jadi jawaban yang tepat adalah A, ya, yang akan dilakukan. Untuk yang B ini ada kalimat yang telah dilakukan. Jadi kurang tepat karena di sini ada kalimat merancang. Lalu dengan yang C, ini kegiatan pembelajaran yang menantang dan melibatkan untuk membangun pengalaman interaktif dan reflektif. Jadi kurang adanya pembelajaran yang interaktif. Yang di C itu kurang melibatkan emosi dan pembukaan yang hangat. Jadi yang C ini kurang menunjukkan PSE ya teman-teman. Oke, selanjutnya penutupan yang optimistik perlu untuk menyoroti pemahaman guru dan tentang pentingnya apa yang telah dipelajari. Sedangkan di sini adalah merancang. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Pembukaan yang hangat perlu untuk membangun keterhubungan komunitas yang akan dilakukan. Oke, kita ke soal yang 10. Guru ingin mengakhiri sesi pembelajaran dengan penutupan yang optimis sesuai dengan rangka 3 signature practices. Sebelum penutupan, guru melakukan sebuah refleksi bersama tentang pembelajaran hari itu, namun beberapa peserta didik masih belum sepenuhnya memahami konsep yang diajarkan. Bagaimana guru dapat mengelola situasi ini dengan menciptakan penutupan yang tetap optimis sambil memastikan bahwa setiap peserta didik merasa diakui dan didukung? A. Memberikan apresiasi umum untuk partisipasi seluruh kelas dan mengabaikan perbedaan pemahaman individu. B. Mengajukan pertanyaan terbuka kepada seluruh kelas untuk memotivasi peserta didik yang masih membutuhkan pemahaman tambahan. C. Mengajak peserta didik yang telah memahami konsep untuk berbagi pemahaman mereka, sementara memberikan waktu tambahan untuk peserta didik yang masih kesulitan. D. Mengalihkan perhatian dari pemahaman individu ke rencana pembelajaran mendatang agar suasana tetap positif.
Yang menyimpan refleksi bersama untuk sesi pembelajaran berikutnya, ketika semua peserta didik diharapkan dapat memahami konsep secara menyeluruh. Jadi di sini masih belum sepenuhnya memahami konsep. Oke, kita lihat mulai dari opsi yang A, memberikan apresiasi umum untuk seluruh kelas dan mengabaikan perbedaan. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman. Sedangkan di sini ada siswa yang belum paham dan yang sudah paham. Lalu, untuk opsi C, mengajak peserta didik memahami konsep dan memberikan waktu tambahan untuk peserta didik yang masih kesulitan. Yang belum bagaimana? Hanya mengajak memahami konsep. Tapi kurang tepat ya teman-teman. Lalu yang D, mengalihkan perhatian dari pemahaman individu ke pembelajaran mendatang, sedangkan masih ada yang belum paham. Begitu pula dengan menyimpan refleksi untuk sesi selanjutnya, sedangkan ada yang sudah memahami. Ya, jadi ini untuk opsi yang E kurang tepat. Ya, jadi refleksi harus tetap dilaksanakan. Jadi jawaban yang B, mengajukan pertanyaan pada seluruh kelas untuk memotivasi peserta didik yang masih membutuhkan pemahaman tambahan. Jadi bisa memberikan soal sesuai dengan pemahaman peserta didik. Oke, ya sudah sampai ke soal yang terakhir. Jangan lupa teman-teman untuk klik like, share, komen, dan subscribe di konten kami agar channel kami selalu berkelanjutan dan membahas soal-soal terbaru di dunia pendidikan. Terima kasih.